Bab 5.3 Metode Pemodelan Proses. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan metode stepwise untuk melakukan pemodelan. Terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah identifikasi batasan proses, identifikasi aktivitas dan kejadian, diikuti dengan identifikasi sumber daya dan serah terima antar mereka, lalu identifikasi aliran kontrol, dan yang terakhir adalah identifikasi elemen tambahan, misalnya data objek, berbagai jenis peristiwa, penanganan pengecualian, dan seterusnya. Saat memodelkan proses, kita terlebih dahulu harus menentukan batasan proses. Kita harus mengetahui apa yang memicu proses. Kita juga perlu memahami apa saja hasil-hasil yang mungkin, baik positif maupun negatif. Kita juga harus mengklarifikasi perspektif siapa yang akan kita gunakan untuk memodelkan proses. Dan akhirnya, artifak-artifak apa yang dibutuhkan sebagai masukan atau keluaran untuk proses. Misalnya, kita ambil contoh pemrosesan pesanan pembelian. Pemicunya adalah pesanan pembelian diterima. Hasil yang mungkin adalah permintaan terpenuhi atau permintaan ditolak. Kita mungkin mengambil perspektif penjual. Artifak yang kita pertimbangkan antara lain adalah input yaitu berupa pesanan pembelian dan output bisa saja berupa tagihan dan pemberitahuan pengiriman. Selanjutnya, kita perlu menentukan aktivitas dan kejadian utama. Dalam contoh kita, sudah diidentifikasi pemicu dan hasil akhir. Terdapat beberapa aktivitas di antara pemicu dan hasil. Antara lain adalah cek ketersediaan stok, konfirmasi pesanan, kirimkan barang, tolak pesanan, keluarkan tagihan, dan arsipkan pesanan. Aktivitas ini sudah kita identifikasi, tetapi belum diurutkan sesuai dengan kemunculannya seiring waktu. Sekarang, mari kita identifikasi sumber daya dan serah terima di dalam proses kita. Kita sudah menentukan bahwa kita menggunakan sudut pandang dari penjual. Perusahaan penjualan dibagi menjadi beberapa partisipan, mulai dari Departemen Penjualan dan Departemen Gudang dan Distribusi. Departemen Gudang dan Distribusi dibagi lagi menjadi staf gudang dan sistem ERP yang melakukan beberapa langkah secara otomatis. Kita sekarang bisa mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk aktivitas. Ini dilakukan dengan menempatkan aktivitas dan kejadian pada pool dan lane yang sesuai. Selanjutnya adalah kita mengidentifikasi serah terima antara sistem ERP dan Departemen Penjualan. Ada lagi serah terima antara penjualan dan gudang. Staf gudang mengembalikan lagi kepada Departemen Penjualan. Juga ada pelanggan yang berinteraksi melalui pesanan. Pelanggan memasukkan pesanan pembelian, sementara konfirmasi atau penolakan pesanan diinformasikan kepada pelanggan juga melalui pesan. Tagihan dan notifikasi pengiriman juga dikirimkan kepada pelanggan. Sekarang, kita perlu bertanya, bagaimana aliran kontrol di dalam proses? Kita lihat di sini, gateway dan busur kontrol ditambahkan. Gateway merepresentasikan pilihan untuk menolak atau menerima pesanan. Terdapat juga end split dan join yang merepresentasikan bahwa pengiriman barang dan pengeluaran tagihan dilakukan secara paralel. Akhirnya, kita perlu mengidentifikasi elemen-elemen tambahan yang penting untuk merepresentasikan proses kita. Kita lihat di sini bahwa objek informasi dan sistem informasi direpresentasikan. Terdapat pesanan pembelian yang diproses, dan Anda lihat ada pesanan pembelian dengan status yang berbeda, misalnya dicek, dikonfirmasi, dan seterusnya. Ada pula tagihan dan notifikasi pengiriman.
terdapat dua basis data yang digunakan, yaitu basis data gudang dan basis data pesanan.